Ilahi lastu lil firdausi a'la wa la aqwa ala naril jahim. Dari Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemberian syifa, keadaan, kesembuhan dan kesehatan untuk Ibu Sri Sudaryati. Al-Fatihah. Kepada wahid marhumin wa marhumat Pak Isnaji, Pak Deludianto, Pak Musa Beliau, Pak Ali Praitno, Pak Joyo, Ibu Lili Sultan Nyatun, Ibu Mbak Sri Batin, Mbak Marfu Akbar, Ibu Suci Ningsih, Alhamdulillah. Kepada wahid mujtahidin wa muqaddidin asyhadu as-salihin wal ulama al-amilin wa al-ulama al-majma'in ala Allahumma masyarif al-ardi ila wa'ala ila awliya wa sulaha wa syuhada al-ibadah wa nafusul bil awliya tis'ah wa nafusul asisi jam'iyyati nahdatil ulama wa syuhadul nabi al-amil wal وصوله وفروعه ومشايخه والمنتسبين إليه وإلى أرواح مشايخنا وعلمنا وربنا رحمه الله ونفعنا بهم وبعلومهم وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأخواتنا وأخواتكم وأخوات المسلمين أجمعين أن الله له الشر بالرحمة والمغفرة والرزق والجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ورزق وعافية وسلام العاقبة فالله خاصتنا سبحانه في أعلى الله ورسول الله صلى القرآن والسنة ويرزقنا عوننا في عهده من الدنيا والآخرة ويرزقنا أولادا صالحين وذرية طيبة ويرزقنا صحة وعافية وسلامة من المصطفى خير البرية سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-bab ats-tsalits anwa'u dzikr. Bab yang ketiga dalam kitab Al-Qur'an dalam pengajian bulanan di Masjid Nur Aswaja. Menerangkan tentang anwa'u dzikr, yaitu tentang macam-macam zikir. Zikir hadirin hadirat rahmatullah merupakan salah satu ibadah yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Bahkan zikir adalah inti dari ibadah. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, inti utamanya adalah agar kita ingat kita ini adalah hamba daripada Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu perintahnya di dalam Al-Quran, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi zikir itu inti dari ibadah. Oleh karena itu zikir tidak hanya yang kita sebut wiritan, yang biasa kita sebut tahlilan atau istighfar,
Lebih daripada itu, zikir adalah setiap nafas manusia seharusnya berisikan zikir. Karena nafas kita ini salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nek iso ambekan itu kudune ilmu merah. Iso ambekan tok niku kudune ilmu merah. Aja sampai ini nek wis oksigen. Nggih. Nek wis masak oksigen baru iling. Allah. Zikir tok. Waya iso ambekan seger nek gak iling blas. Padahal setiap nafas kita adalah nikmat. Nikmat. Oleh karena itu, zikir kedudukannya sangat luar biasa. Allah Ta'ala qala dzikrullahil akbar. Wa qala ta'ala fadhkuruni adhkurkum. Wa qala ta'ala falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi dharrihi ila yawmil ba'tsun. Wa qala ta'ala yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Di dalam ayat yang lain wa in syai'in illa yusabbihu bihamdi. Ini ayat-ayat yang menggambarkan bahwa zikir kepada Allah itu adalah amalan yang paling mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada berzikir. Oleh karena itu di dalam ayat tadi fadhkuruni adhkurkum, Allah akan membalas zikir kita dengan balasan yang tidak remeh. Balasan Allah kepada orang yang mau berzikir kepada Allah adalah Allah akan balik menyebut orang itu. Kalau kita menyebut Allah, menyebut asma Allah, mengingat Allah, Allah akan menyebut balik orang yang berzikir. Dan ini tentu tidak sama. Kalau dengan menyebut nama Allah, kita siapa, yang disebut siapa. Kita ini hanya satu dari miliaran manusia, menyebut nama pencipta seluruh manusia, atas ngomong. Tapi bayangkan kalau kemudian kita disebut oleh yang menciptakan kita. Fadhkuruni adhkurkum. Jadi kalau Allah yang menyebut nama kita, ini berarti yang disebut oleh Allah bukan orang biasa. Karena yang menyebut adalah Allah. Oleh karena itu ahli zikir itu kadang-kadang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Kecil di bumi, tapi orang besar di langit. Itu ahli zikir. Zikirnya tidak ketahuan, zikirnya tidak nampak, tapi dia punya wibawa, dia punya kehormatan yang luar biasa. Sehingga orang yang di bumi saja, makhluk yang di bumi saja ketemu itu agak mudah. Padahal ini bukan siapa-siapa. Karena memang orang yang zikir, hatinya senantiasa ingat kepada Allah, akan disebut oleh Allah. Di hadapan siapa? Di hadapan penduduk langit, di hadapan para makhluk. Makanya kalau Allah itu mencintai hamba, kalau Allah mencintai hamba, maka Allah akan bicara kepada malaikat. Allah akan sampaikan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulan fa'ahibba. Wahai Jibril, aku cinta kepada orang ini. Sebutkan, Pak Fauzan. Aku cinta Pak Fauzan. Awakmu Jibril cinta Allah. Jadi malaikat Jibril diberitahu oleh Allah untuk mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dan selanjutnya malaikat Jibril akan memanggil makhluk langit, para penduduk langit. Dipanggil, malaikat Jibril mengumumkan bahwa Allah mencintai fulan, fa'ihbu, maka kalian semua cintai orang itu. Perintah. Jadi semua makhluk akan mencintai orang. Makanya orang yang ahli zikir, tanda-tandanya selalu damai, tentram, tenang,
bijaksana, sekalipun masalah berat sedang menimpa, itu tetap tidak kehilangan kemuliaan, tidak kehilangan kehormatan. Karena orang yang senantiasa zikir kepada Allah tidak akan dibiarkan sendirian oleh Allah. Makanya hatinya akan tenang menghadapi masalah sederhana. Karena bagi dia tidak ada masalah yang besar. Semua masalah akan kecil kalau kita dekat dengan yang Maha Besar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Yunus saja di dalam Al-Quran juga dikatakan di situ, kalau bukan karena Nabi Yunus itu berzikir kepada Allah, akan dibiarkan berada di perut ikan seterusnya. Jadi zikir di sini bisa menyelamatkan manusia dari masalah. Tidak ada masalah, jangan hanya dipikir perlu. Penting, mikir itu penting. Solusinya nopo, itu dipikir. Tapi jangan hanya mikir, karena kemampuan akal kita ini kadang-kadang terbatas. Dorong ikhtiar kita dengan zikir. Makanya kalau ada masalah, kalau ada musibah, perbanyak istighfar. Itu nambahin masa hati, supaya hati kita ini tidak lepas dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahlil itu kata apa? Zikir itu kata, macam-macamnya banyak sekali. Bisa tasbih, bisa tahmid, nganggur-nganggur alhamdulillah, nganggur-nganggur alhamdulillah, alhamdulillah. Ono masalah alhamdulillah, ono musibah alhamdulillah. Bahkan mungkin orang ketika melihat orang yang bermasalah itu masih bisa mengucapkan alhamdulillah, mungkin orang heran, awakmu sumpah kok sih bisa alhamdulillah. Awakmu kena misalnya duit gudang kok bukan TKP dunia ini, kok sih alhamdulillah, kok bisa. Maka orang yang senantiasa alhamdulillah tadi akan dengan gampang menjawab, apa yang aku alami itu ringan, karena aku masih diberi nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu nikmat iman. Aku gak kehilangan imanku, itu paling nikmat. Kehilangan iman ini dari yang negatif. Musibah dalam urusan dunia masih mudah terjadi. Kalau sudah musibah dalam urusan akidah sulit. Musibah dalam urusan keimanan ini musibah terbesar, kerugian terbesar. Makanya doa para aulia, para syarikat, ya Allah, jangan jadikan musibah yang kau turunkan kepada kami adalah musibah yang berhubungan dengan agama kami. Jangan boleh ngasih musibah yang lain-lain, yang penting jangan urusan agama, yang penting jangan urusan iman, jangan urusan keyakinan. Ini berat. Urusan dunia ini gampang aja. Kalau ganti ini, makanya orang yang senantiasa dengan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi cobaan seperti apapun, dia tidak akan kehilangan harapan. Karena sekalipun dunia ini atau hidupnya itu hancur kan, wis penggawean gak duit, rugi akeh, di omah bujuk gak senang, anak gak reket, kurang apa sopo ini, wapes-pes, wapes-pes. Ini kalau dia memikirkan syukur kepada Allah, masih banyak yang bisa disyukuri. Meskipun kalau ekonomi riba masih bisa disyukuri. Kalau dia mau bersyukur, masih banyak yang bisa disyukuri. Kenapa? Syukur si urip bersyukur Pak. Saat pesan-pesan dengan kuburan, coba kalian bayang, wong sing di kuburan itu tingginya apa? Situ tetap urip. Dengan masuk waktu saya urip, berarti
sing nikmat. Sing nomor kali sing kita pengeran. Wis kalau ada nikmat yang lebih besar dari adakah yang bisa menggantikan nikmat iman? Tidak. Makanya tiang itu ilingin pengeran. Gak pernah mau kenapa alhamdulillah. Masih kayak alhamdulillah. Sedikai urip, alhamdulillah. Sedikai seger, sedikai sehat. Kadang-kadang orang itu kangenan boleh sing bisa disuruh hidup kok serba gak enak. Kok kalau sih bisa disuruh ini kurang diri, hatinya kurang mantap, kurang kuat. Dengan pikir insyaAllah hal-hal seperti itu akan terbuka bahwa tidak seruat itu hidup saya. Oke, mau kata lek dengan ruwet-ruwet coba tua, kalau rokok sing luwih ruwet lagi. Jadi jaringan itu gak ruwet saja. Sing luwih ruwet bisa akeh, sing luwih apes bisa akeh. Makanya kalau urusan dunia lihatlah yang lebih rendah dari itu. Karena dengan begitu kita akan banyak bersyukur kepada Allah. Selama ini kita sudah lebih enak. Karena yang lain di luar sana jauh lebih sulit hidupnya, jauh lebih sengsara, jauh lebih rendah. Masya Allah, banyak sekali. Kalau sampai paling apa saat itu, itu apa sih aneh. Karena kalau lagi ngomong tentang itu, awak itu yang paling apa saat dulu. Rasanya mau dia gak masalah, tapi kok masalah. Sing iso guyu, tapi kok masalah. Semuanya punya masalah, tapi yang tergantung orangnya. Nek diadili kalau pikir, insya Allah nanti si iso tenang, si iso mesem. Terus dipikir kalau suudon, kalau muncul calon perlu ngamuk-ngamukan sembarang, tak percaya orang. Curiga, gue masya Allah. Ini kondisi hatinya nggak tenang. Kalau dikuatkan dengan zikir beda. Hiburan itu zikir itu obat. Makanya kasus obat itu sering dan rutin. Obat itu 3 kali sehari. Dia zikir itu kadang-kadang rutin. Kok obat itu kadang-kadang ya kamu nggak mandi dari dokter ya. Gitu. Dan para rawuh zikir itu luar biasa, ringan, enteng, tapi pahalanya besar. Di dalam sebuah hadis dikatakan kalimatani khafifatani ala lisan habibatani fil mizan habibatani ila rahman. Ada 2 kalimat kata Nabi, ringan diucapkan, enteng, tapi berat ditimbangkan. Bobot amalnya, bobot pahalanya besar. Apa? Wahabibatan ila rahman, dan sangat disenangi oleh Allah. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Coba jangan ucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu gratis Pak. Tak teringat kan mengucapkan 2 kalimat daripada ngomong lian-lian gak jelas kabeh ya. Ngobrol ngomong itu rasanya orang merasa diri gak ada 3 malah gugur amal. Karena subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallahil azim. Ini 2 kalimat ringan diucapkan, berat ditimbang, dan menjadi kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Oke, kalau ada tambahan astagfirullah biasanya itu di wirid, ya, wirid yang diijazahkan oleh para ulama itu di bawah subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali sebelum sholat subuh. Itu datang pondok Salafiyah itu di Laos, pondok Pulau itu Laos, pondok Abaid di Laos, beberapa pondok tak dari sholat subuh, sak mantune adzan subuh.
Jadi memang sholat subuhnya jedanya memang agak panjang, 15 sampai 20 menit dari ada. Tapi lihat nasib kampung biasanya jujur nih, 10 itu justru perwakilan daripada 14 dari kampung. 10 dong, kayak itu 1/10%. Alasannya nomor kan 1 dikali 10 gitu. Satu amal soleh pahalanya dikali 10 kali lipat. Kode ping dosa kan berarti itu kode ping 100. Pinter-pinteran uang dari alasan. Tapi itu saya sanggup. Nah kalau memang tidak bisa dibaca di masjid sareng-sareng, betul orang mau waktunya sholat subuh di Nabaos atau sebelum subuh setelah dia mulai misalnya ada waktu di Nabaos, tidak apa-apa. 100 kali. Allah berhamdi, subhanallah berhamdi, astagfirullah, subhanallah berhamdi, subhanallah berhamdi, astagfirullah. Itu Masya Allah. Wah, bener dengan mawas subuh-subuh. Ojo cepet-cepet di maksudnya dinikmati, dihayati kalian. Memang benar-benar mengakui Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, meminta ampun kepada Allah. Wah, ini mau hati-hati nih. Oh hati-hati, sing sumpek dari senang, sing susah dari hilang kesusahan, sing ngeluh-ngeluh dari solusi, padahal ketok solusi. Oke, dengan suruh baru dikit. Jadi kehidupan ini jangan dihadapi dengan otak saja. Tidak cukup ilmu kita untuk mencari solusi ya. Dan bahkan kadang-kadang ada masalah yang cukup kita biarkan akan selesai dengan sendiri. Dibiarkan maksudnya apa? Pokoknya disuruh doa, disuruh pikir. Itu bisa lari-lari juga. Ada masalah yang modelnya juga. Sehingga sadar saknya tidak bisa hari ini sekarang juga terselesaikan. Memang ada. Contoh apa? Dua anak, sampai nurut. Maksudnya seorang suruh instan, tidak ada. Betul saja. Caranya nurut, suruh kalau Fatihah, suruh kali dulu. Itu harus beda-beda. Gitu. Memang itu kalau cocok dengan ya, kalau dia akur. Kayak istilah besarnya. Butuh proses. Dan kadang-kadang kita tidak perlu menyelesaikan dengan zikir, dengan doa, akan selesai dengan sendirinya. Allah yang ngatur, Allah yang ngurusi. Bahkan kita tidak tahu kok moro-moro hati ini, kok moro-moro juga. Itu bisa saja, bisa sangat bisa. Itu termasuk ada utang akeh. Dipikir kalau utang tak cukup, penghasilanku gak bakal bisa melunasi ya apa caranya. Kadang-kadang dengan zikir itu Allah mengatur ceritanya sudah lain. Ceritanya jadi lain. Dengan kenal warung, si warung memakai usaha atau punya jaringan, dengan ada bisnis, akhir berarti ini suruh tulis utang, ceritanya bisa lain. Itu macam-macam itu baru lain, dulu baru lain. Mungkin nopo sing dengan semerati pikir di Laos di Istiqomah. Istighfar saya, tasbih kau subhanallah alhamdulillah saya, sholawatan saya, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah saya, alhamdulillah saya. Sing betul saya ini sih gak belum dikir. Kalau mau sih penting kasih dikir saya. Tidak ada, tak usah putaran sing gue afdol. Sing paling penting pundi sing dengan termeni, sing nyantol nang ati itu dikir sing pundi. Ono kok seneng istighfar, ono istighfar artinya nyantol. Istighfar, ono kok seneng sholawatan, wis sholawat. Tak usah dicacat. Kok sholawatan kok atau istighfar. Yang siji kok istighfar kok atau sholawat, mboten sadar. Nggih. Kok dikire mboten sadar. Itu debat kalau saya tidak pikir dengan itu atau mawar keluar dari itu bisa ada itu sampai Allah SWT Al-Fatihah. Fahabli tawbatan wa
إنك غافر الذنب العظيم